Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ngaji IT. Ngoprek agar teruji IT. Kenalin, nama saya adalah Arya Mastigono Fitra dari SMK Harapan Bangsa. Di sini, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara. Kali ini, pemateri kita adalah Kakak Mesa Nur Prabian. Kenalkan, nama saya Mesa Nur Prabian. Saya bersekolah di SMK Harapan Bangsa dan jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Jadi sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut percaya dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi di sini langsung masuk ke materinya aja ya. Di sini saya akan membahas tentang mengakses perangkat dengan jarak yang jauh menggunakan protokol Secure Shell SSH. Sebenarnya ke slide yang pertama, Secure Shell SSH. Nah, SSH sendiri, apa itu SSH? Nah, SSH adalah singkatan dari Secure Shell, yang merupakan sebuah protokol jaringan atau sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol server secara remote dengan aman. Nah, jadi untuk dapat mengelola perangkat tersebut, kita perlu datang ke lokasi di mana server berada. Nah, karena penggunanya dapat mengontrol perangkat tersebut dari jarak yang sangat jauh, bahkan jika kita terpisah antar negara dan benua sekalipun, itu masih tetap bisa mengontrolnya, teman-teman. Jadi langsung di Linux ini, cara paling umum untuk mendapatkan from shell pada sistem jarak jauh adalah dengan menggunakan Secure Shell. Sebagian besar sistem Linux termasuk Red Hat, Enterprise Linux, dan macOS menyediakan program baris perintah OpenSSH untuk tujuan ini. Nah, di sini ada manfaat menggunakan SSH. Nah, yang pertama ini Anda akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan layanan VPS dan SSH. Nah, dengan penerapan inilah kita akan bisa melakukan monitoring log file dengan mudah. Kita bisa memulai menjalankan atau menghentikan aktivitas service yang tersedia di dalamnya. Dari sinilah kita akan lebih banyak lagi manfaat yang akan bisa dicapai dan diperoleh nantinya. Dan yang kedua, bisa digunakan dengan aneka struktur file yang terdapat di layanan hosting yang digunakan. Tahapan ini dengan aneka struktur file yang terdapat di dalam layanan hosting yang Anda gunakan, dari sinilah akan lebih banyak lagi pilihan yang memberikan kemudahan. Nah, yang ketiga adanya SSH juga akan memungkinkan Anda untuk melakukan lebih banyak hal yang dibutuhkan. Nah, baik itu khususnya yang berkaitan dengan disbanding, standar web pada umumnya, dan lain sebagainya yang akan bisa Anda terapkan dan aplikasikan dengan mudah itu sendiri. Dan yang keempat, ada SSH akan memberikan kemudahan untuk menginstal software ke akun hosting yang dimiliki dengan mudah. Nah, yang tak kalah penting dalam kelebihan dan kekurangan dari SSH ini adalah bagaimana Anda akan bisa menerapkan manage yang tepat. Untuk yang tak kalah penting dalam kelebihan dan kekurangan dari SSH ini adalah bagaimana Anda akan bisa menerapkan manage yang tepat untuk database yang dimiliki itu sendiri, sehingga hasilnya pun akan semakin tepat dan juga luar biasa di dalamnya. Dan kita lanjut chat berikutnya, ada kelebihan SSH. Nah, kelebihan SSH ini ada 3 yang saya masukin dalam sini. Yang pertama ada manipulasi data. Manipulasi data sendiri ini merupakan proses penerapan dalam kelebihan dan kekurangan dari SSH ini. Kelebihan dan kekurangan dari SSH yang akan bisa Anda dapatkan adalah dengan proses manipulasi data yang ada di dalamnya. Nah, dari sini sepanjang rute jaringan ada banyak hacker yang akan siap untuk merubah suatu data atau perantara yang ada di dalamnya. Nah, hal ini umumnya terjadi jika router memiliki 2 alur. Dari sini data akan masuk dalam gateway atau pos pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan sampai ke tujuan.
pada penerapannya, perlindungan terhadap indikasi tindakan ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, yang kedua di sini ada DNS spoofing. Nah, DNS spoofing itu sendiri memperoleh semua penerapan yang dibutuhkan dengan signifikan. Dalam hal ini, DNS spoofing juga akan bisa mengancam jaringan yang dimiliki dengan mudahnya. Oleh karena itu, perlu penerapan yang tepat untuk bisa melindungi server yang dimiliki dari permasalahan itu sendiri. Dan DNS spoofing itu akan mampu mendapatkan proses dengan penerapan yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga ini ada IP address spoofing. Nah, IP address spoofing ini kelebihan dan kekurangan SSL juga akan bisa dilihat dari bagaimana perlindungan terhadap persoalan IP address spoofing ini. Artinya tindakan ini dilakukan untuk menyembunyikan IP address dengan menggunakan paket IP palsu yang terdapat di dalamnya. Nah, di sini ada kekurangan SSH. Nah, konfigurasi. Yang kedua ada authentication, password masih tidak aman. Yang ketiga ada tidak semua perangkat mendukung SSH. Dan yang terakhir harus mengupdate-nya secara berkala. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi SSH. Nah, fungsi SSH ini ada 4. Nah, yang pertama ini sebagai kombinasi SFTP, yakni alternatif yang aman untuk FTP transfer file. Nah, SFTP ini singkatan dari SSH File Transfer Protocol. Fungsi utamanya untuk membuat aktivitas pentransferan data antara klien dan server menjadi lebih aman. Nah, metode ini juga bisa mencegah terjadinya peretasan atau pembajakan oleh hacker. Oleh karena itu, khususnya yang merupakan website owner, wajib mengetahui cara menggunakan SFTP agar website kamu aman. Nah, yang kedua ada RSYNC untuk menyalin dan mentransfer file dengan secara efisien dan aman, hampir sama dengan FTP. Nah, RSNYC ini adalah protokol yang dibangun untuk sistem mirip Unix yang menyediakan fleksibilitas luar biasa untuk membuat cadangan dan sinkronisasi data. Dapat digunakan secara lokal untuk membuat cadangan file ke berbagai direktori atau dapat dikonfigurasi untuk melakukan sinkronisasi di internet ke host lain. Nah, yang ketiga ada browsing web melalui koneksi proxy yang dienkripsi dengan klien SSH yang mendukung protokol SOC. Nah, SOC proxy ini biasanya digunakan dengan menginstalnya sebagai ekstensi browser atau mengonfigurasi klien untuk menggunakan server proxy penyedia VPN. SOC proxy sendiri bekerja dengan menyalurkan lalu lintas kita melalui server proxy yang kemudian meneruskan informasi tersebut ke tujuan yang dituju. Nah, jadi di sini ada setelah ada fungsi, kita ada cara kerja SSH. Cara kerja protokol SSH dengan menggunakan model client server. Jadi koneksi yang terjadi adalah klien SSH melakukan koneksi ke server. Terus klien SSH melakukan proses koneksi menggunakan kunci untuk memverifikasi server SSH jadi klien. SSH mengawali koneksi dengan memanggil server SSH dan keduanya melakukan verifikasi koneksi dan memulai membuka koneksi yang aman. Nah, ini adalah komen untuk melakukan SSH. Dalam prompt shell kita bisa menggunakan SSH dengan menggunakan perintah SSH. Lalu nama dan IP user yang ingin diremote. Contohnya ada user, nah yang di bawah ini. SSH itu sendiri perintah untuk mengamankan dari pembajakan kata sandi. Dan user 01 ini adalah nama usernya. Dan 192.168.10.10 ini IP client atau IP usernya. Nah, jadi di sini ada cara mengubah permission root SSH. Cara agar ketika masuk SSH user lain tidak perlu memerlukan password. Caranya adalah dengan mengubah permission di /etc/ssh/sshd_config.
root login yang terdapat di /etc/ssa/sshd_config tanda pagarnya dihilangkan. Terus di sini ada, nah yang kedua ada autentikasi SSH key. Nah, apa sih itu SSH key? Nah, SSH key adalah yang dipakai untuk berkomunikasi dengan server melalui protokol SSH. SSH key terdiri dari public key dan private key. Tipe key ini ada dua. Satu ada yang private dan dua ada yang public. Nah, tipe-tipe key private yang ini private key bersifat rahasia, harus disimpan oleh pemilik key dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain. Nah, sebaiknya public key bersifat terbuka, boleh diberikan kepada pihak lain untuk melakukan autentikasi terhadap akses yang dilakukan oleh pemilih private key. Nah, di sini ada fungsi SSH key untuk mengautentikasi atau mengotorisasi login yang tidak perlu menggunakan password server sehingga dapat login menggunakan password SSH key yang digenerate atau dibuat. Nah, di sini ada cara kerja SSH key. Nah, cara kerja SSH key mencocokkan protokol dan user yang ditentukan. Kemudian akan memberitahu server kunci publik mana yang digunakan untuk mengautentikasinya. Kemudian server akan menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi yang dikirim kembali ke klien. Pesan ini dideskripsi menggunakan kunci private. Setelah pesan dideskripsi dan digabungkan dengan ID sesi yang diatur sebelumnya, dan kemudian dikirim kembali ke server. Jika pesan cocok dengan dikirim server klien, akan diautentikasi dan klien bisa mendapatkan akses ke server. Nah, di sini kita langsung ke demo lab aja, teman-teman. Di sini langsung kita ini aja, mulai prakteknya. Di sini kita sudah mencoba. Yang pertama, kita pastikan IP di masing-masing retet dulu ya. Ini di retet. Nah, yang di retet sebelah kiri IP-nya 192.168.1.25. Nah, terus kita cek ke retet yang satunya. Bentar. Sini kita cek juga IP-nya. Sini kita cek IP-nya. Nah, yang di retet kedua IP-nya adalah 192.168.100.115. Jika sudah, kita lakukan ping sesama retet dulu. Kita ping ke yang retet kedua ya. Yang ini 115. Jika sudah melakukan ping sesama retet nih kan udah bisa. Habis itu kita buat user di masing-masing retet dan juga passwordnya. Sebelum ini kita ke root dulu. User retet.
passwordnya 123. Di situ di retet yang sebelahnya kita buat ini juga ya. Kita buat server user kayak tadi. Ini password 123. User add. Sini namanya Ramadan aja ya. Oke. Ramadan. 123. 123. Nah, jika sudah, kita pastiin dulu kalau sudah masuk di usernya. Ini kita su min, ini kita masuk ke user yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kita yang di sini sudah masuk ke user ngaji. Di sini kita ubah ke server yang sudah kita buat tadi. Min. Nah, di sini sudah ya. Jika di kedua rated sudah masuk ke user yang sudah kita buat, kita langsung lakukan SS aja ya. Di sini SSA. Kan yang di kanan namanya Ramadan. Di Ramadan add sama IP yang tadi sudah dibuat ya, 192.168. Terus satu 30. Kita yes. Paste-nya 123. Nah, di sini udah ya. Jika sudah, kita buat file di user Ramadan. Jangan komen. Kita lihat dulu. Touch. Catatan 1. Bisa juga dengan cop. Di ID. Ramadan. Cok. Jika sudah, kita cek ke rated yang sebelah. Cat. Catatan 1. Nah, di sini udah masuk ya. Berarti kita sudah berhasil. Jika sudah membuat file yang tadi, kita akan edit permission login. Di sini kita ke ini dulu, exit. Balik ke user yang sudah kita buat tadi. Nah, jika sudah, kita ini bikin edit permission login dulu ya. cd etc/ssh/. Nah, jika sudah, kita lanjut dengan nano sshd/config. Nah, di sini belum bisa karena kita belum masuk ke rootnya dulu. Jadi kita akan masuk ke rootnya dulu. Kita ke S dulu. 3. Nah, jika sudah, kita lakukan config yang sebelumnya. Nano sshd/. Nah, di sini udah ada ya. Di sini kita cari yang ada tulisannya permit root login private. Nah, pagarnya kita hapus. Lalu ininya kita hapus. Kita ganti yes. Nah, sudah, Ctrl X. Oke. Kita
Nah, jika sudah, lalu kita coba lakukan SSH dengan user root. Nah, kita restart dulu ya. Komennya sistem CLI restart SSHD. Oh, salah. CTL restart SSHD. Nah, jika sudah kita restart, kita coba lakukan SSH rootnya ke user Ramadan tadi. Kita komennya SSH root, terus nama IP yang di rated Ramadan ya 92.168.1.30. Kita yes. Nah, 1, 2, 3. Kita lakukan SSHD-nya yang di sebelah kanan. SSHD. Salah jadi sudah sebelum 1, 2, 3. Sudah kita buat nano SSHD. Nah, dipilih. Kita dengan tambahkan 1 titik. Nah, jika sudah, berarti kita langsung masuk ke SSH key-nya aja ya. Sini. Kita SSH keygen. Nah, jika sudah, kita lagi SSH keygen min f titik. Oh ya, SSH gen ini komen untuk membuat kunci private dan kunci publik yang cocok untuk autentikasi. Nah, ya, jika sudah, kita komen SSH min keygen min f titik SSH slash k terus min with min pass. Nah, jika komen min f ini digunakan untuk menentukan file tempat kunci disimpan. Komen titik SSH slash key min with min pass ini letak file kunci private disimpan, sedangkan kunci public disimpan di titik SSH slash key min with min pass titik pub. Nah, jika sudah, kita lanjut membagikan kunci public SSH-nya yang ingin kita akses dengan komen SSH copy min ID min i SSH titik slash k min with min titik. Situ kita masukin
nama usernya dan nama IP-nya. Kita masuk ke Ramadan. Terus IP-nya 192.168.130. Yes. PW-nya 1, 2, 3. Nah, di sini udah ya. Jika sudah, oh iya, komen min-i ini digunakan untuk menentukan jalur file kunci ya. Nah, jika sudah, langsung akses menggunakan kunci private dengan komen SSH min-i sleep SSH /k min with terus min pas nama user Nah, sini kita udah berhasil login ya. Nah, langsung kita lanjut ke SSH min agent. Nah, sini agent pit-nya 4287 ya. Jika sudah kita balik ke ini dulu. Nah, lalu kita SSH min add. Nah, sudah SSH min add spasi titik SSH /key min with min pas. SS min add ini digunakan untuk menambahkan kunci private dari file /home/user /titik SSH /k min with min pas. Nah, jika sudah, lalu kita akan kembali lagi menggunakan komen SSH. Nama usernya Ramadan, IP-nya 192.168.130. 123. Di sini udah ya. Nah, di sini udah berhasil karena kita lakukan komen ini. Nah, terus kita SSH min i titik SSH i min min with min pas. Nama user Ramadan 192 Ramadan 92.168.130. Oh iya, aja salah. Yes. 1, 2, 3. Kita lagi SSH. Ini sepatu. Ramadan 192.168.130. Teman, saya salah buat sepertinya. Nah, kita buat SSH key-nya tuh di sini. Oke, min-gen. Oke, kita root dulu. SSH again. Nah, jika sudah, kita lanjut seperti yang tadi ya. SSH again min f si SSH /key min with min plus. Nah, ini karena jadi kita udah membuat ininya ya, jadi sudah ada. Lanjut kita ke ini SSH
copy id min i titik SSA slash i. Oke, min with min pas. Nah, ini juga sudah tersedia, bisa kita oke. Ini juga sudah super Ramadan. Ini juga sudah. Kita lanjut. Coba lagi SSL. Ya udah, maaf teman-teman karena waktunya sudah ini, karena ada kendala juga. Segini aja dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan lagi ke Kak Arya. Ya, saya maafkan. Baik, untuk Kak Mesa, mohon maaf juga nih buat yang lain, mungkin tadi ada kendala dari Kak Mesa menjelaskan materi. Baik, ini sudah waktunya untuk masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham sama materi yang belum dijelaskan, boleh bertanya. Kak Mesa, ada pertanyaan dari Kak Iktar Ridwan Firmansyah. Bedanya talent dengan SSH apa ya? Oh, izin berjawab, soalnya kalau telnet ini tidak memberikan mekanisme apapun, sedangkan SSH akan lebih aman digunakan karena memberikan berbagai langkah keamanan. Oke. Baik, apakah sudah menjawab? Terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke Kak, ada pertanyaan dari Kak Fos. Apa sih beda? Apakah mungkin menyalin file melalui SSH? Kak Mesa dipersilakan menjawab. Bisa, karena SSH itu bisa untuk berbagi file. Baik, kalau itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Fos. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ada pertanyaan lagi Kak Mesa dari Kak Mode Gratis. Apakah ada pengaruh atau dampak jika semakin jauh jarak akses SSH yang dilakukan, bahkan yang hingga antar negara? Untuk Kak Mesa dipersilakan jawab. Sebentar, Kak. Nah, jadi untuk jawabannya tergantung dari media transmisinya ya, Kak.
Baik, terima kasih Kak Mesa jawabannya. Mungkin bisa menjawab dari Kak Mode Gratis. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada tambahan seperti apa Kak? Contohnya? Contohnya itu seperti kabel atau wireless. Baik, semoga bisa menjawab ya dari Kak Mode Gratis. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Baik, baik karena waktunya sudah banyak yang kepake, kita sudahi untuk Zoom hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman buat terus ikut serta acara ngaji IT ini selama sebulan Ramadan karena kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir dan semoga teman-teman mengerti apa yang tadi diajarkan. Baik teman-teman, dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Saya selaku moderator acara hari ini pamit undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.